Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ya Rabbana alimna majahilna wa dzakirna manasina wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruh. Sadaqallahul azim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, doa saya senantiasa untuk kita semua di hadapan Allah. Semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulia di dunia ini dan mulia kelak kita di akhirat. Berikutnya, sebagai balasan nikmat yang terus dikucurkan Allah yang tak putus-putusnya buat kita, tentu kita menyampaikan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan benar-benar kita memanfaatkan, menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kehadiran kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nikmat yang Allah berikan itu membawa keberkahan buat kita, buat keluarga, buat kedua orang tua kita, secara umum menjadi rahmat nikmat bagi sekalian kaum muslimin dan muslimat. Lantunan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita sampaikan kepada rohani junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, ketika jasad Adam diciptakan Allah telah sempurna, maka langkah berikutnya berdasarkan ayat Al-Quran, kata Allah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruh, ditiupkanlah ruh ke jasad Adam. Ya, yang disebut tiupan itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum ditiup, ya tubuh Adam punya mata, punya kuping, punya hidung, mulut, punya keinginan, tetapi belum berfungsi. Kapan berfungsinya? Setelah ruh atau nur itu ditiupkan ke jasad Adam. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, kalau dengan ditiupkannya nur itu, mata baru bisa melihat, kuping mendengar, hidung mencium, mulut berkata dan sebagainya, maka kesimpulannya sebenarnya yang melihat itu bukan lagi mata, tapi nur itulah yang melihat. Nur itulah yang berpikir, nur itulah yang mendengar,
Nur itulah yang berkehendak. Karena tanpa dia, maka tadinya dia tidak berfungsi. Ya, itu sekilas peristiwa awal mula kejadian Nur Muhammad. Bagaimana dengan kita? Di Al-Quran ingatkan kita, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat taraib." Nah, proses kita ini mesti kita tahu, ya, untuk mensempurnakan Nur Muhammad itu bukan pada Adam, tapi pada diri kita pun juga wujud, juga ada nur itu. Ya, jadi setelah terpancarnya, kalau bahasa biologinya, pertemuan ovum dan sperma, ya, 40 hari dia segumpal darah, tambah 40 hari lagi segumpal daging, tambah lagi 40 hari mulai dia berbentuk. Ya, nah kita ketika 4 bulan dalam kandungan, ya, kalau Adam tadi kan sudah ceritanya, maka ditiupkan jugalah ruh ke janin di umur 4 bulan. Maka ini sudah dikatakan dia insan. Ya, dia sudah dikatakan insan umur 4 bulan itu. Makanya jemaah dimuliakan Allah, kalau kita tarik sedikit tentang ilmu fikih, dia itu sudah hidup, ditiupkan. Jadi di 9 bulan itu, ya, 9 bulan 10 hari dia dinamai dengan payakun. Ya, dia pun berzikirnya la ilaha illallah, la ilaha. Itu isi dari si janin itu tadi, ya, yang nur tadi yang dimasukkan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, ruh yang ditiupkan itu ada 2 rumusan yang harus kita pahami. Yang pertama, dia itu adalah maha suci. Yang kedua, dia itulah yang ma'rifah kepada Allah. Dia itulah yang kenal dengan Allah. Ya. Dia bahkan kalau kita katakan dirinya Allah itu sendiri. Ya, itu catatannya. Ruh itu adalah yang ma'rifah kepada Allah. Ketika tadi dimasukkan dia ke dalam tubuh, karena masuk dia ke dalam tubuh, ya, ini berarti cerita sesudah kita lahir. Jadi dalam kandungan. Ya. Ketika dia masuk ke tubuh dan dia itu adalah disebut dengan nyawa. Nyawa itu kalau dalam kaji kita dengan makna yang umum beda. Nyawa di sini dalam kajian ini kepanjangan singkatan dari nyata wujud Allah. Itu arti nyawa. Nyata wujud Allah. Nah, dan dia itu adalah meliputi pada seluruh tubuh kita ini. Itu disebut nyawa. Yang meliputi. Ya. Apalah contohnya itu kalau meliputi, ya sudah semua itu, ya tidak ada yang lain, hanya dia yang ada. Itu makna daripada meliputi. Kemudian ruh tadi, Nur Muhammad itu, dia juga disebut dengan jiwa. Jiwa
Kapan disebut dengan jiwa? Ketika ia memberi semangat. Jadi kita hidup yang itu semangat itu, yaitu disebut dengan jiwa. Nah, asalnya dari mana? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, ruh yang ditiupkan itu dia disebut dengan napas. Kapan dia disebut dengan napas? Karena dia bekerja keluar masuk. Ya, ketika dia masuk bunyinya hu, ketika napas itu keluar bunyinya Allah. Hu Allah. Hu Allah. Nah, dari mana asalnya napas itu? Dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ruh itu ya lari dia ke qalb, ya, ke hati, ketika ia berkehendak, ruh itu nampak di diri kita, di hati ketika kita berkehendak. Karena berkehendak itu munculnya dari hati. Tapi sumber kehendak itu dari ruh itu sendiri. Kemudian kalau ruh itu berkeinginan, yang ditiupkan tadi, nur, berkeinginan, ya maka dia disebut dengan nama nafsu. Sumbernya dari mana? Dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keinginan itu ada 3 macam. Yang pertama, kalau keinginan itu baik disebut mutmainnah. Kalau keinginan itu tidak baik disebut dengan amarah. Kalau keinginan itu kadang dia mau baik, kadang mau dia buruk, tidak dinamakan dia ruh, tidak dikatakan dia Nur Muhammad, itulah disebut dengan lawamah. Nah, ketika ruh itu lari ke akal, itu disebut pikiran. Ya. Ketika misalnya ruh itu percaya, maka itulah yang disebut namanya iman. Ketika yang ditiupkan itu adalah mengenal, ya, jadi orang makrifah dia, maka itu disebut dengan arif. Ketika dia berbuat, maka disebut dia af'al, perbuatan. Ketika dia itu berkelakuan, disebut dengan sifat. Ketika dia punya diri, ya disebut dengan zat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, sifat Allah yang di diri itu pada hakikatnya adalah Nur Muhammad. Kalau begitu, diri batin kita sesungguhnya adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sebagai tambahan dalil buat kita untuk tetap istiqomah melihat diri sejati kita adalah la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau selamanya ini kita mendengar ada hadis Nabi, Zahiru Rabbi batinul abdi, zahirnya Allah pada batin hamba. Nah, kalau kita lihat tadi keseluruhan, kan begitu, maka nyatalah Allah Ta'ala pada batin, nyatalah Nur Muhammad pada diri batin kita. Nah, ini jemaah dimuliakan oleh Allah, harus diyakini,
harus kita istiqomah. Ya, kenapa begitu? Ya, karena ini kajian ini kita sudah berada pada memasuki di ujung kajian. Tetapkan, dudukkanlah bahwa diri batin itu dengan data-data yang ada, kan begitu, bahwa diri batin kita la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Maka ketika kita melihat diri dalam beramal, ya, diri itulah yang wajib kita saksikan. Diri itulah yang wajib kita jumpai. Diri itulah yang wajib untuk kita kenali. Ya. Fanakanlah diri, maksudnya hilangkan diri yang zahir ini, ya, ketika kita beribadah maupun di luar beribadah, ya, fanakan, hilangkan, munculkan itulah diriku. Nah, itulah diri kita. Nah, jadi ini harus menjadi sikap. Artinya apa? Di dalam beribadah kepada Allah, jangan lagi kita khurur. Arti khurur itu terpedaya, tertipu. Ya, jadi benarlah dikatakan man talabal waliyyu li khairin nafsi, barang siapa mencari Tuhan di luar diri, ya dia orang yang amat tersesat, karena dia sudah nyata di dalam diri kita, Allah dan Muhammad itu.